Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari Mas Krisna Harimurti lagi. Beliau ini ternyata kebetulan yang terakhir saya mewawancarai beliau adalah ketua umum sebuah organisasi advokat yang spesialis soal tanah. Ini kebetulan saya di lapangan menjumpai kasus ada sertifikat yang dikeluarkan di Badan Pertanahan Nasional Gunung Kidul itu tahun 80-an dengan luas tanah 4041, tapi dalam perjalanan selanjutnya tahun 2019 juga diterbitkan sertifikat tanah produk dari BPN Gunung Kidul juga, tapi tanahnya itu memotong atau numpangi dari sertifikat lama tadi hampir seluas 2000, jadi hampir separuhnya sendiri. Tentu saja saya heran apalagi sebagai seorang wartawan kok ada kejadian produk dari BPN yang seperti itu. Saya ingat Mas Krisna, maka saya mencari Mas Krisna dan ingin bertanya, kejadian seperti ini apakah di sana ada tangan mafia tanah nggak ini? Menurut Mas Krisna, selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat sore, selamat berjumpa dan salam sehat. Mas Krisna, ini saya langsung bertanya kepada Anda yang mungkin cukup keras juga ini pertanyaan saya, karena kan saya tadi sudah di awal tadi mengatakan bahwa saya menjumpai di lapangan seperti itu. Menurut Anda gimana Mas? Atau Anda ingin melihat juga kopian sertifikatnya ini? Saya yang pertama adalah sebelum saya komentari pertanyaan tadi, pertama ini bahan untuk edukasi. Oh gitu ya. Yang kedua, saya berbicara sebagai praktisi hukum. Artinya ini untuk edukasi dari sisi praktisi hukum, khususnya sebagai ketua umum Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan, Konstruksi dan Properti. Dan yang ketiga, bahwa terkait dengan pertanyaan Pak Argo itu tidak bisa saya jawab langsung to the point karena posisi saya adalah untuk edukasi, maka adalah tentu dasar-dasar saja. Yang pertama adalah ketika panjenengan menunjukkan buah fotokopi sertifikat ini, tentu apabila jenengan bertanya bagaimana apakah ada peran campur tangan dari mafia, kami bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam dua sertifikat tanah ini satu objek tanah? Itu pertanyaan saya. Betul? Betul. Nah, dari tanahnya numpang, Mas. Tanahnya satu, tapi ada dua buah sertifikat. Pertanyaan yang kedua. Yang satu terbitnya belakangan itu loh. Ya, yang pertama adalah tahun 86, yang kedua adalah tahun 2019. Betul ya? Nah, perlu didalami kemudian, apakah di dalam peralihan hak atas tanah tersebut, yang pertama, di tanah yang terbit sertifikat tahun 86 ini dengan tanah yang terbit tahun 2019 ini karena luasnya berbeda. Kalau memang betul kata Pak Argo tadi menumpang tanah yang sama, pertanyaannya perolehan hak atas tanah dari sertifikat yang kedua itu dasarnya apa? Itu yang kedua. Kalau melihat secara sekilas, dasarnya dia adalah pembagian waris. Berdasarkan surat pernyataan keterangan waris yang dibuat pada tahun 2018. Nah, artinya sertifikat yang kedua ini lahir atau terbit dasarnya adalah proses yang namanya konversi. Jadi dari turunan waris tadi konversi ke anaknya. Yang menjadi soal, pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam proses konversi itu sudah sesuai? Berdasarkan apa dasarnya? Nah, kalau melihat di sini adalah dasarnya letter C atau hak adat. Nah, letter C ini apakah dengan letter C yang pertama apakah sama? Perlu dicek dulu dari awal muasalnya dari tingkat kelurahan. Nah, seperti apa proses pembukuannya di sana? Kita bisa mengecek dari situ dulu pintu masuknya dari
letter C itu seperti apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui dasarnya, objeknya sama, persilnya sama, kemudian hanya letternya saja yang dibuat berbeda, tentu ada 2 ganda pemberian hak terhadap letter C tersebut. Itu pintu masuk yang pertama. Tetapi saya sekali lagi tidak mendeskripsikan tentang siapa dan bagaimana, tetapi secara umum adalah pintu masuknya itu. Kemudian bisa terbit sertifikat ini tentu dasarnya adalah setelah adanya, pasti melalui proses pengumuman. Nah, pengumuman itu apakah ada keberatan dan sanggah dan sebagainya. Nah, setelah penegasan kemudian dan sebagainya terbitlah sertifikat ini. Nah, ternyata di perjalanannya tanah yang diterbitkan sertifikat baru ini numpang tanah yang sudah ada sertifikat sebelumnya, yaitu tahun 86. Ini perlu dipastikan atau perlu diploting namanya. Mungkin karena sertifikat yang lama ini belum diploting, maka bisa ditumpuki sertifikat. Itu dugaan saya. Tapi kebenarannya perlu diuji di lapangan, yaitu khususnya di BPN. Seperti itu. Tapi kan sebetulnya kan logika orang awam kan aneh, Pak. Karena kan itu kan yang membuat sertifikat kan BPN. Artinya kan masyarakat umum nggak mungkin dia membuat sertifikat sendiri kan. Ketika itu mau diterbitkan sertifikat yang belakangan, kok kita yang misalnya sudah punya sertifikat yang lama kok tuh dianggap nggak ada tanahnya, itu gimana itu? Makanya yang perlu kita lihat adalah begini, sertifikat itu pada waktu tahun-tahun lama ya, apalagi tahun 86 begitu, dulu belum ada satelit atau belum ada plotting Pak namanya. Jadi rawan ini ada bukunya, tapi ketika kita ngecek pakai satelit pasti belum ada. Kalau belum dilakukan plotting, jadi pasti belum kelihatan apakah itu sudah bersertifikat atau tidak, belum tahu. Tapi kalau kita lihat isinya itu kan pindah tangan beberapa kali yang pertama itu. Betul. Dan itu yang terakhir kalau tidak keliru tahun 2000 berapa gitu. Ya, jadi yang terakhir adalah 2014. Ya, itu yang ngecap kan, yang istilahnya yang memeriksa kan BPN sendiri juga gitu. Yang menulis di situ kan itu BPN juga gitu. Betul. Itu otomatis kan BPN kan sudah melegalisir juga ketika itu bahwa memang sertifikat itu asli gitu loh. Baik. Dasarnya ini sudah ada beberapa kali. Yang terakhir adalah tahun 2014 berdasarkan akta jual beli. Pertanyaannya adalah seperti yang saya tanyakan tadi, setelah adanya penegasan atau akta jual beli dari pemilik lama kepada pemilik baru yang dibuat dengan yang namanya akta notarial atau akta jual beli tanah. Kalau itu sudah dilakukan, artinya kalau orang awam itu sudah dibalik nama atau oleh pemilik yang baru, maka dari itu saya tadi sudah mengatakan apakah itu sudah diplotting atau belum. Itu penting. Kalau belum ada plottingnya, dugaan kemungkinan itu bisa ditumpuk akan mungkin. Tetapi kalau sudah diplotting dan ternyata bisa ditumpuk, menegaskan tidak bisa dari pintu bawah saja. Maka yang pembuat ini bagaimana? Perlu dicek autentifikasinya, apakah menerbitkannya itu sadar betul, apakah ada oknum, bagaimana, perlu di cross check. Nah, alat ujinya untuk meng cross check bahwa ada oknum dugaan yang jenengan sebutkan tadi, tentu dasarnya adalah pertama alasannya ini dasarnya turun waris, yang ini dasarnya jual beli. Sudah ada terlebih dahulu, terakhir 2014, yang ini 2019. Kok bisa? Tentu tidak mungkin itu dilepaskan secara sendiri, karena ini dibuat berdasarkan surat keterangan waris ini adalah menggunakan, pasti ada campur tangan, bisa dari unsur notaris, PPAT, ada unsur juga dari kecamatan atau dari kelurahan, dan sampai terbitnya ini di BPN. Seperti itu kan? Ya, kalau melihat faktanya seperti itu, menurut ini terakhir Mas, menurut Mas Krisna ada pidananya nggak itu? Sebagai orang awam, misalnya saya istilahnya yang jadi korban seperti itu, saya melaporkan ke polisi, gimana itu kalau kejadian seperti itu? Sepanjang bisa dibuktikan kebenaran tentang sertifikat yang pertama,
di tanah yang memang ditumpuki sertifikat yang baru, ketika nanti diploting dan dicek itu adalah sama, tentu dasar dari proses ini adalah biasanya sertifikat yang terakhir muncul itu diduga ada unsur dugaan tindak pidana. Diduga ya. Karena apa? Dia membuat sertifikat di atas tanah yang sudah ada sertifikatnya. Tentu pasti ada perbuatan melawan hukumnya, dugaannya. Tapi kata kuncinya diduga kuat itu pidana itu ketika itu tanahnya sama memang. Tanahnya sama. Tanah sama dan di atas tanah tersebut pasti ada yang membuat suatu hal konsep draft sehingga dibuatkan dalam bentuk satu surat keterangan warisnya dicek dulu. Kedua dicek juga pemberian hak adat atau letter C itu seperti apa di persil yang sama. Yang kedua adalah penegasan sampai ke konversi itu kok bisa sampai kecolongan, sudah ada sertifikatnya, siapa yang berperan, yang membuat kena, yang menggunakan kena, dan pejabat yang membuat juga kena, sama-sama kena juga. Kalau itu memang betul-betul itu tanahnya sama dan itu memang ngetok numpang gitu bahasa awamnya, itu secara tegas boleh kita curiga bahwa ada mafia tanah di sana. Ya, kategori mafia tanah itu kalau sudah terstruktur, tersistematis, sehingga membuat orang ada yang menjadi akibat kerugian hukum, disitulah peran terjadi, Pak. Jadi tanpa harus dengan garis bawahi, ketika itu sudah dilakukan dan itu menimbulkan kerugian bagi orang dan ada proses penerbitan hak yang tidak sesuai dan yang bisa mempunyai alas hak untuk proses perubahan itu adalah yang mempunyai hak atau kewenangan. Tanpa itu tidak mungkin bisa. Oke, terima kasih Mas Krisna. Baik. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.